Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Cisyantini ingin menerangkan tentang bunke yang telah tadi saya pelajari pada hari Senin tanggal 24 November 2025. Untuk yang pertama di sini ada naikei dan zu. Naikei, jika naikei-nya saja itu artinya tidak ada, sama seperti arimaseng. Dan untuk yang tidak, arti tidaknya ini itu memerlukan perubahan kata kerja maseng. Nah, untuk nai sendiri, ketika ingin menjawab tidak, itu tidak boleh menggunakan nai-nya saja, tetapi harus menggunakan tambahan iye, lalu perubahan, lalu baru nai. Untuk contohnya seperti ikanai, yang artinya tidak pergi. Lalu selanjutnya untuk zu, sama saja seperti nai, yaitu tidak, artinya tidak ada. Bentuk arimaseng dari zu ini adalah nasi. Nah, perbedaan nai dan zu hanya ada pada perubahan simas grup 3. Untuk nai menjadi sinai, dan untuk zu menjadi sezu. Contoh kata benda nasi, henji nasi, yang artinya tidak ada jawaban. Lalu selanjutnya di sini ada naide yang artinya tanpa, berada di tengah-tengah kalimat. D di sini menggunakan TK2 yang artinya dengan. Jadi naide juga bisa berarti dengan tidak. Contoh, asa gohan o tabe naide gakko e ikimashita, yang artinya pergi ke sekolah tanpa sarapan, atau jika menggunakan arti dengan yaitu pergi ke sekolah dengan tidak sarapan. Selanjutnya di sini ada naide kudasai. Naide kudasai di sini sama saja seperti naide yang atas, hanya saja ini bentuk larangan atau perintah. Yang artinya tolong jangan atau janganlah. Ini merupakan bentuk TK di akhir. Contoh, sasing o toranai de kudasai, yang artinya tolong jangan memotret. Lalu selain itu di sini ada tanpa dengan pendamping. Di sini nai dan zu sendiri memiliki partikel wajib ya. Seperti pendamping wajib nai yaitu de, sedangkan pendamping wajib zu yaitu ni. Untuk zu sendiri bisa diganti menggunakan atau bisa memakai d yang artinya dengan hanya dalam kondisi tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada kata benda nasi ni yang artinya tanpa. Contohnya, renraku nasi ni deka kenai de kudasai, yang artinya tolong jangan pergi tanpa kabar. Selanjutnya ada ru yang ditambahkan dengan na. Ru di sini merupakan perwakilan bentuk dari jisokei, yang artinya dilarang atau jangan, merupakan larangan kasar. Contohnya, warauna, yang artinya jangan tertawa. Dan untuk yang kedua, di sini ada harus. Harus sendiri memiliki rumus, yaitu berbentuk negatif ditambah bentuk negatif kalau lalu konteks negatif. Nah, untuk hukum sunnah, yaitu untuk hukum setengahnya, itu hanya dari sini ke sini. Lalu untuk wajibnya lengkap dari sini ke sini. Dan kalau sendiri itu bisa menggunakan tara, nara, ba, te, ca, ja, to, dan baai. Lalu untuk konteks negatif bisa menggunakan narimaseng, dekimaseng, ikemaseng, dame, mazui, coto, dan yokunai serta lain-lainnya dalam konteks negatif. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bunkeinya. Untuk yang pertama ada
nakereba narimaseng, yaitu harus. Contohnya, kae nakereba narimaseng, yang artinya harus pulang. Dan untuk yang kedua di sini ada nakutewa ikemaseng. Nah, wa di sini sebenarnya dipakai juga tidak apa-apa, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Dan nakutewa ikemaseng bisa disingkat menjadi nakucha. Dan nakucha juga bisa lebih disimpelkan lagi menjadi nakya. Nah, nakucha, nakunya ini bentuk negatif, sedangkan ca-nya ini yaitu TK4 yang artinya kalau. Jadi, ini memiliki arti kalau tidak, yaitu sama dengan seperti harus. Nah, untuk contohnya di sini ada 2. Untuk contoh yang pertama ada kusuri o noma nakutewa ikemaseng, yang artinya harus minum obat. Lalu contoh yang kedua ada renraku shinakya, yang artinya harus menghubungi. Nah, di sini juga ada note ya. Ada catatan. Nakutewa ikemaseng adalah bentuk positif, sedangkan tewa ikemaseng adalah bentuk negatif, yaitu larangan. Sebelum lanjut ke bungkai yang selanjutnya, di sini ada satu yang perlu dibahas juga. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, yang boleh bertemu dengan partikel-partikel ini hanya kata benda. Untuk kata sifat dan kata kerja diubah dulu menjadi bentuk futsu, lalu ditambahkan dengan koto atau no, lalu ga dekimasu. Baiklah, kita langsung kembali saja ke bunkai yang selanjutnya. Nah, untuk bunkai yang selanjutnya di sini ada temo ides, yang artinya kalau nani-nani pun tidak apa-apa atau perlu. Rumusnya menggunakan negatif, kalau lalu positif. Contoh, konaku temo ides, yang artinya kalau tidak datang pun tidak apa-apa. Lalu untuk yang kedua di sini ada kata benda ga dekimasu, yang artinya bisa. Contoh, eigo ga dekimasu, yang artinya bisa bahasa Inggris. Lalu di sini ada ru koto ga dekimasu. Ru di sini adalah perwakilan dari jisoke. Ini berarti bisa juga. Contohnya, oyogu koto ga dekimasu, yang artinya bisa berenang. Lalu ini ada kata kerja koto desu untuk hobi. Sebenarnya untuk hobi sendiri tidak perlu dirubah, karena hobi sendiri sudah kata benda, jadi bisa langsung. Contohnya, sumi wa dokusho desu, yang artinya hobiku membaca. Lalu selanjutnya ada kata kerja futsu atau kata sifat koto atau no ga suki desu, yang artinya suka. Contohnya, utau koto ga suki desu, yang artinya suka bernyanyi. Lalu untuk no di sini berarti perihal atau tentang. Contohnya seperti shigoto no hanashi, yang artinya pembicaraan tentang pekerjaan. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang waktu ya. Ini di sini ada namanya waktu tidak pakai partikel. Satuan takaran lama waktu itu berbentuk fleksibel, jadi tidak pakai partikel. Nah, di sini ada WPB yang artinya yang kepanjangannya adalah waktu punya batas, yaitu ujung angka. Contohnya seperti hari, tanggal, bulan, detik, menit, jam. Sini bisa menggunakan ni yang artinya pada, lalu ditambahkan kata kerja atau kata sifat. Jika tidak ada, maka tidak boleh memakai ni. Lalu yang kedua di sini ada waktu tidak punya batas. Ini mempunyai 2 hal. Untuk yang pertama ada lamanya waktu nani-nani kang. Hanya wajib untuk lamanya jam,
selain jam itu sunnah. Lalu bisa ditambahkan juga menggunakan partikel ni yang artinya per. Ini dikalikan dengan kai atau do atau jumlah. Lalu yang kedua ada keterangan waktu. Seperti pagi, siang, sore, atau malam. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bunkei rumaini yang artinya sebelum. Contoh, nerumaini hao migakimasu yang artinya sebelum tidur sikat gigi. Lalu ada kata benda no maini yang artinya juga sebelum. Contohnya, shigoto no maini kohi o nomimasu yang artinya minum kopi sebelum kerja. Lalu ada untuk lamanya waktu seperti yang di atas, menggunakan maini yang artinya yang lalu. Contoh, sangnen maini Bandung ikimashita yang artinya pergi ke Bandung 3 tahun yang lalu. Lalu di sini ada no yang arti sesungguhnya adalah dari. Contohnya seperti gyunyu no ice creamu yang artinya es krim dari susu. Baiklah minasang, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.